Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Kembali dengan episode yang menarik dengan saya Gilin Tumaking dan narasumber luar biasa kita, Pendeta David Sabadio. Salam Pendeta. Hai, apa kabar Gil? Puji Tuhan, baik Pendeta. Pendeta gimana, apa kabar? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Senang banget ya bisa kembali lagi ya. Betul Pendeta. Pasti Pendeta semangat ya untuk membahas tokoh hari ini. Karena tokoh hari ini menarik banget ya Pendeta. Karena nanti kita akan bahas dari seorang tokoh yang mungkin kita jarang baca tapi pasti tahu. Ya, tapi sebelum itu aku mau ingatin teman-teman sekalian untuk jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dari YouTube Facebook ini. Dimana teman-teman juga dikasih kesempatan untuk komen tokoh-tokoh apa yang teman-teman mau dengarkan atau yang mau kita bahas, dan juga mungkin saran-saran dari apa yang bisa kita kembangkan dari episode-episode yang akan mendatang. Juga Pendeta kayak yang aku dengar kita bisa didoain juga ya Pendeta. Benar banget. Jadi kalau ada yang ingin doakan bisa dicantumkan nama dan juga kemudian apa yang ingin doakan serta saran-saran ya Gel. Ya, betul. Kalau misalnya ada tokoh yang ingin dipelajari lebih mendalam, kita bahas bareng di sini, boleh juga ditulis di kolom komentar. Jadi pada saudara-saudari sekalian jangan ragu-ragu, sampaikan kepada kita, nanti kita akan doakan serta akan pelajari bersama nama-nama tokoh yang mungkin ingin kita bahas. Betul sekali. Dan yang terpenting Pendeta, kita harus share. Jangan lupa ya share. Pokoknya ke siapa aja kalau bisa diviralkan. Betul, supaya mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama. Betul sekali Pendeta. Oke, dari judul yang mungkin sudah tertera pada layar kaca teman-teman, mungkin teman-teman bisa tebak siapa tokoh hari ini. Tapi kita masih mau kasih beberapa clue. Mungkin dari Pendeta 3 atau 2 kali ya. Oh, oke. Yang pertama, tokoh ini perempuan. Dia juga adalah seorang yang suka membantu, suka menolong. Dan yang ketiga, dia menjadi berkat. Amin. Itu udah menjelaskan sih sebenarnya. Udah hampir semua ya. Iya betul. Gilin apa nih? Kalau dari aku, dia tinggal di kota Yope. Oke. Betul, dan dia mempunyai 2 nama. Nama yang kedua tuh jarang disebut, tapi itu nama dia, nama lainnya. Itu sih Pendeta. Mungkin dari Pendeta bisa kasih sedikit introduction lagi dari tokoh hari ini. Kita spill aja ya. Jadi nama dari tokoh yang kita akan bahas pada hari ini bernama Tabita, atau istilah dari namanya yang lain adalah Dorcas. Sebenarnya di gereja, kalau di beberapa tempat kita menyebutnya ada departemen Dorcas. Betul. Jadi kalau pernah dengar, jadi departemen atau pelayanan yang menolong mereka yang membutuhkan. Khususnya para janda, yatim piatu, ataupun orang-orang yang membutuhkan. Betul. Jadi departemen Dorcas ini memang terinspirasi dari sosok yang bernama Dorcas sendiri. Nah, jadi kita akan pelajari lebih dalam tentang siapa Tabita atau siapa Dorcas ini, walaupun memang di Kisah Para Rasul ceritanya nggak terlalu panjang ya, cukup singkat, tapi cukup untuk juga membuat kita mengerti tentang pelajaran mengenai Tabita. Iya betul. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, boleh banget dibuka Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul. Nanti teman-teman cari Kisah Para Rasul berapa ya, karena setelah ini akan kita spill lebih dalam lagi mengenai Dorcas. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune dan login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind, dengan cerita dari Dorcas. Betul. Nah, tadi kita udah bilang kita akan buka dari buku Kisah Para Rasul. Untuk secara detailnya kita akan buka dalam Kisah Para Rasul 9. Di mana kita akan baca mulai dari ayat 36 ya Pendeta? Benar banget. Jadi boleh baca dari ayat 36 dan 37 ya. Baru nanti kita bahas. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 dan 37. Ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi ayat 37, pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Jadi kalau kita lihat 2 ayat ini sebagai pembuka, sebenarnya dari pasal 9 kita tahu ada beberapa peristiwa di sana, atau cukup banyak peristiwa sebenarnya. Dan dari berbagai peristiwa itu, salah satu dari peristiwa yang tertulis adalah dari Tabita. Sebelumnya kalau kita baca lagi, Gil,
kita lihat ada kisah tentang Paulus yang pada saat itu dia berada di jalan Damaskus. Ada juga cerita pada saat Ananias bertemu Paulus. Lalu seterusnya kemudian sampai Petrus berada di kota Lida, ya, berada di kota Lida, dan dia sedang berada di sana, tetapi Tabita sayangnya sakit lalu kemudian meninggal. Nah, ketika kita melihat di situ, ada satu realita yang cukup menarik di sini, karena murid-murid Yesus setelah Yesus meninggal, setelah Yesus mati, dan kemudian dibangkitkan dan naik ke surga, itu tersebar di berbagai tempat. Nah, jadi ini salah satu poin yang kita bisa ambil, bahwa setelah 12 murid Yesus yang kemudian jadi rasul, para rasul, mereka tersebar, dan kemudian tidak hanya berfokus kepada satu tempat untuk menginjil. Karena kita tahu kalau pusatnya kan ibu kota dari Timur Tengah zaman itu adalah Yerusalem. Dan di daerah Timur Tengah atau Timur Dekat, orang sering katakan, banyak sekali gereja-gereja. Termasuk yang ada di Yope, termasuk juga yang ada di Lida, termasuk juga yang ada di berbagai tempat lainnya. Nah, disinilah Petrus, kalau bisa dikatakan, dia berjalan. Dan kemudian pasti nggak ada mobil ya dulu kan, nggak ada kendaraan. Ya kalaupun ada keledai atau misalnya onta lain sebagainya ya, hewan yang kemudian jadi kendaraan mereka. Tapi Petrus dan juga murid-murid lainnya itu tersebar dan melayani para anggota jemaat. Nah di sana gereja itu kan baru mulai terbentuk nih. Tapi sebelum kita nanti dalami lagi cerita Tabita, gereja itu seperti apa di zaman kisah para rasul? Gereja dulu, karena dinamakan gereja mula-mula, mereka itu terbentuk dari komunitas. Kumpulan orang-orang. Yes, jadi komunitas, kalau di sini kan ada misalnya ya teman-teman kita ada komunitas pecinta alam misalnya, komunitas pecinta olahraga, sepak bola ya kan, basket dan lain sebagainya. Dulu itu komunitas yang memang untuk komunitas kerohanian, dan karena mereka mempercayai Yesus, mereka kemudian menamai kelompok mereka itu pengikut Yesus. Dan dari situlah orang kemudian mengatakan mereka sebagai Christian, karena Christ adalah yang diikuti atau juru selamatnya, dan kemudian pengikutnya disebut Christian. Jadi orang yang percaya pada Yesus mula-mula itu disebut sebagai orang Kristen pada saat itu dari komunitas-komunitas. Dan kemudian gereja terbentuk dari komunitas tersebut, dan kalau kita di sini akhirnya menjadi cikal bakal gereja. Dikatakan kalau sekarang itu istilahnya seperti cabang sekolah Sabat mungkin ya. Tapi dulu itu memang terbentuk dari komunitas-komunitas yang secara organik dan memiliki iman kepercayaan kepada Yesus. Nah dari sinilah kita bisa mengerti, oh Tuhan itu punya maksud. Setelah Yesus pergi naik ke surga, dia tidak meninggalkan orang-orang yang percaya padanya. Bahkan dia meninggalkan Roh Kudus untuk menuntun mereka yang bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita melihat cerita tentang Tabita, saya ingin singgung sedikit tentang Paulus. Nah, Paulus ini menarik juga. Karena sebelum di ayat 36 kita melihat Saulus yang kemudian mengganti namanya menjadi Paulus ya kemudian. Saulus itu kan dulunya kalau Gil ingat, dia seorang yang seperti apa? Sebelum namanya Paulus ya. Yang suka membunuh orang. Suka membunuh orang. Bahkan kalau dibilang menyiksa ya. Menyiksa orang. Menyiksa dan kemudian memenjarakan. Dia yang dulunya memenjarakan orang, ternyata kemudian menjadi orang yang sering dipenjara karena Yesus. Betul. Ini ironi yang menarik ya, karena dulunya Saulus itu sering memenjarakan orang yang mengikuti Yesus, ternyata kemudian saat dia menjadi Paulus, dia mengikuti Yesus, dia kemudian berada dalam penjara. Dan cerita Paulus inilah yang kemudian menuntun kita kepada cerita tentang Tabita. Gereja mula-mula itu terkenal dengan sifatnya yang sangat baik untuk menolong bersama. Dari kisah Tabita kita tahu, kita kembali ke ayat 36 tadi ya, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kalau kita di sini Jakarta
memberi gopek misalnya gitu ya, atau misalnya sedekah di lampu merah aja, konotasinya udah beda. Karena memang situasi di perkotaan atau di zaman sekarang itu kalau bisa dikatakan rancu ya. Enggak selamanya kita memberi sedekah itu menolong atau bahkan bisa dikatakan hal yang positif. Itu bisa disalahartikan, bisa disalahgunakan. Tapi dulu ketika kita melihat cerita Tabita, memberi sedekah dan menolong orang banyak ini suatu hal yang mulia. Dan kalau Gil bisa bayangkan, pada saat di ayat 37 tadi kan, pada saat ia sakit lalu meninggal, dan kemudian dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, banyak orang yang berada di situ. Ketika Tabita, hanya dengan kalimat awalnya saja, dia itu dikatakan sebagai seorang murid. Ya kan? Seorang murid. Nah, murid perempuan ini sebenarnya apa ya kalau bisa dikatakan? Berbeda dengan 12 murid Yesus. 12 murid Yesus itu adalah circle-nya Yesus. Tapi kalau Tabita itu termasuk seperti murid-murid di luar 12 orang tadi. Dan Paulus yang menjadi rasul di luar 12 murid Yesus itu juga bagian dari murid-murid. Jadi pada saat kita lihat kalimat Tabita, murid, berarti kita bisa tahu bahwa ada predikat yang penting yang Tuhan ingin tekankan dalam kehidupan kita. Betul. Gil bisa jadi orang yang sukses. Cita-cita Gil apa kira-kira? Masuk surga. Masuk surga masih. Kalau pekerjaan kira-kira apa? Jadi orang yang bisa membantu orang lain. Kalau misalnya nanti sukses, Gil bisa jadi apa gitu ya, manajer, bos atau apapun. Ternyata di samping predikat kita sebagai orang yang berada di dunia ini, murid Yesus itu adalah predikat yang sangat indah. Predikat yang membuat kita justru sangat terberkati karena apapun pekerjaan kita, kita murid Yesus. Oh, amin. Apapun profesi kita, apapun kelebihan kita, apapun skill yang kita miliki, kita murid Yesus. Dan itu yang dimiliki oleh Tabita. Karena dia murid Yesus, maka kemudian banyak orang yang terberkati. Dia menolong, dia memberi sedekah, dan pada saat dia sakit lalu orang juga datang kepadanya, dia mati, orang pun juga sangat menghormatinya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari sosok Tabita. Nah, kalau menurut Gil gimana? Sebagai perempuan juga nih, apa yang bisa didapatkan dari cerita Tabita? Apa yang relate kira-kira dari Tabita? Mungkin kalau misalnya dari segi seorang perempuan yang bisa aku rasakan sama seperti Tabita adalah dia juga pasti orangnya perasa. Kan wanita lebih banyak merasa. Dan mungkin itu adalah salah satu hal yang menggerakkan hatinya saat dia membagikan kepada orang-orang. Karena mungkin dia merasakan kesusahan yang sama, dan merasakan kekurangan yang sama. Jadi itu mungkin yang tidak tertulis di sini, tapi secara perempuan aku bisa rasakan bahwa itu yang mendorong dia untuk membagi dengan sekitarnya. Dan itu pelajaran penting bagi kita semua juga, bukan cuma hanya kaum wanita ya, tapi kita juga harus melihat orang-orang lain dari sisi yang mungkin terkadang kita nggak sadari. Bagaimana kita bisa membantu mereka dalam berbuat baik atau membagikan sesuatu yang mereka belum punya, seperti Dorcas. Karena dulu mereka yang kalau bisa dikatakan ya dikategorikan tidak hanya karena mereka perempuan, dikategorikan sebagai kelas masyarakat yang lemah, jadi janda, yatim piatu. Kita tidak tahu persis karena Alkitab tidak mengatakan apakah Tabita janda atau tidak, tetapi mereka yang seringkali dikategorikan sebagai strata sosial yang rendah, ini tidak dihargai oleh orang. Tapi dengan sosok Tabita, dia mengangkat harkat dan martabat dari perempuan. Dan dia menjadi salah satu contoh yang sangat luar biasa bagaimana kekurangan ataupun keterbatasan kita itu bisa menjadi berkat. Karena kalau kita lanjut baca ya, kita coba lihat di ayat 38 sampai 39. Apa yang dikatakan di sana? 38, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39, maka berkemasa Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka.
Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, kita coba lihat pelan-pelan di sini ya. Di ayat 38, Gil tadi baca, Lida itu dekat dengan Yope. Iya. Kenapa ini harus ditulis? Karena Petrus sedang berada di Lida. Dan cerita sebelumnya itu tentang Petrus yang berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana, kalau kita lihat di ayat 32 ya. Di sana dia berada bersama dengan orang-orang kudus di Lida, dan ada Eneas. Eneas itu disembuhkan oleh Petrus. Tetapi saat dia pergi ke Yope, di sana ada Tabita yang tidak hanya sakit, tapi dia sudah meninggal. Jadi Petrus di sini menjalankan perannya Yesus sebelumnya. Yesus pada saat dia masih ada di dunia, dia menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan yang sakit, dia menyembuhkan yang lumpuh, yang buta, semuanya yang datang pada Yesus disembuhkan. Petrus menjalankan perannya Yesus saat ini. Dan pada saat dia berada di Lida, murid-murid yang kemudian di situ kan dikatakan memanggil dia. Jadi ini kalau bisa dikatakan seperti satu tim ya. Kita ini satu tim, satu gereja, satu jemaat besar, keluarga Allah, yang dimanapun saja kita tersebar, kita memiliki misi Tuhan untuk menyelamatkan, menyembuhkan, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang. Dan Petrus ketika dia mendengar ada Tabita, ya Tabita nggak mungkin bisa pergi ke Petrus kan, dia sudah meninggal kan, nggak mungkin dia meminta pertolongan, tapi orang-orang baik yang sudah ditolong oleh Tabita yang menolong dia pada saat dia sudah mati. Kalau kita secara manusiawi kita pikir ya, Tabita kan udah mati, udahlah biarin aja mati kan, ya, udah meninggal, ngapain harus capek-capek kita kejar Petrus misalnya gitu. Tapi ternyata di ayat ini kita bisa mengambil pelajaran kalau mereka tidak ingin Tabita mati. Orang-orang ini rindu untuk Tabita itu tetap hidup, dan bahkan Tabita tetap bisa bersama dengan mereka karena Tabita itu sudah dianggap seperti keluarga mereka sendiri. Dan kalau kita lihat lagi, Gil, ketika Petrus berkemas dan kemudian berangkat bersama-sama mereka, di ruang atas itu, di upper room, mereka bersama-sama dan kemudian ada janda-janda, semua janda bahkan dikatakan, berdiri dekatnya dan sambil menangis menunjukkan apa? Baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Apa makna dari kalimat ini? Kalau kita membayangkan waktu kita menghadiri misalnya ya acara pemakaman, penghiburan, keluarga yang bersedih, orang-orang yang sedih dengan kematian orang yang terkasih itu akan mengenang jasa dan perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan melalui orang ini. Dan itu yang dikenang oleh orang-orang terdekat Tabita atau mereka yang ditolong oleh Tabita. Mereka tidak bisa mengangkat jenazah Tabita lalu kemudian menangis di dekat mayatnya Tabita. Tapi mereka mengangkat jubah, baju, pakaian yang dibuat Tabita. Dan dari pakaian-pakaian ini Tabita membangun relasi dengan mereka. Dan itu yang mereka ingat selalu. Itu yang selalu mereka kenang bahkan ketika Tabita sudah tidak ada. Jadi tangisan itu, jeritan itu, bahkan kenangan itu sangat-sangat bermakna untuk mereka. Jadi waktu mereka mengangkat baju dan pakaian yang ada di tangan mereka, itu mereka melihat bahwa Tabita harus tetap hidup. Dan disitulah harapan yang sebenarnya mereka inginkan untuk Petrus lakukan. Nah ini makin seru nih ceritanya. Makin mendalam ya pendeta. Dimana akan banyak lagi yang kita bahas teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan tokoh Tabita. Di mana pendeta, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita lagi pendeta, aku punya satu pertanyaan. Apa tuh? Dimana pasti kalau misalnya kita punya seseorang yang kita cintai, yang sudah meninggal, kita pasti mau mereka untuk hidup kembali ya, untuk berrelasi kembali, bercengkrama kembali dan lain-lain. Tapi kenapa sih alasannya kenapa Tabita harus dibangkitkan?
Ini menarik ya. Kita lihat di Alkitab ada beberapa tokoh yang Tuhan bangkitkan, seperti Lazarus dan juga Tabita, dan juga ada yang lainnya. Khusus untuk Tabita, ini ada perbedaan proses ketika dia bangkit. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, Gil, kita coba baca ayat 40 dan seterusnya ya. Gimana proses terjadinya atau deskripsi dari proses ketika Tabita bangkit. Karena kalau di Lazarus, ceritanya kita tahu dia bangkit dari kubur, Tuhan katakan keluarlah, lalu kemudian Lazarus bangkit dan kemudian dia keluar. Kan suara Yesus yang kemudian bangkitkan. Tapi gimana kalau dengan Tabita? Kita lihat ayat 40 ya. 40 sampai 42? Sampai 41 dulu. 41. Kisah Para Rasul 9 ayat 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ayat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Nah, ini dia. Ketika Petrus menyuruh mereka semua keluar, Petrus ingin mengasingkan dirinya dalam doa dan penyerahan. Nah, ini dilakukan oleh Yesus juga. Dia menyangkal dirinya, dia mau untuk Tuhan yang berkuasa di dalam proses kebangkitan ini. Tapi prosesnya tadi menarik ya. Kalau kita lihat, Dorcas dikatakan Tabita bangkitlah, lalu Tabita membuka matanya, dia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kita coba bayangkan ya dan rekonstruksi misalnya. Ini Tabita bangun, dia lihat ada Petrus. Sejenak di pikiran Tabita, kalau kita coba bayangkan ya, dan ini juga ditulis oleh beberapa literatur Alkitab mengomentari tentang cerita ini. Kalau Tabita, pasti dia tidak menduga Petrus akan datang. Karena kalau kita bayangkan para rasul itu kan ada 12, mereka tersebar dan datang ke Yope itu berarti adalah suatu hal yang luar biasa untuk jemaat di sana atau untuk komunitas Kristen yang baru mulai ini kan. Jadi ketika Tabita lihat Petrus, dia melihat, ini suatu hal yang luar biasa, yang besar. Tapi dia tidak menyadari kalau dia yang sebenarnya sedang ditunggu untuk bangkit gitu. Pada saat dia melihat Petrus, lalu kemudian dia duduk, Petrus memegang tangannya, membantu ia berdiri, kemudian memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Jadi waktu itu baru 2 orang nih, Petrus dan kemudian Tabita. Karena orang-orang lain itu masih di luar, Petrus panggil mereka lagi balik. Dan peristiwa yang luar biasa, sangat-sangat mengagumkan itu, menakjubkan juga, itu disaksikan oleh mereka dan dia ditunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dan inilah kalau bisa dikatakan proses yang secara dramatis tapi juga proses yang saksama deskripsikan oleh Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul, menunjukkan kalau Tabita ini sangat-sangat dimiliki oleh mereka semua. Para janda, orang-orang kudus, kalau dikatakan orang-orang kudus itu belum malaikat ya, bukan malaikat juga. Dan kita sebagai jemaat, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Jadi ini ekspresi untuk mengungkapkan mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang kudus dan para janda itu berkumpul melihat Tabita bangkit. Dan kebangkitan Tabita inilah yang dirayakan oleh semua orang. Kalau misalnya Tabita itu nggak baik kepada mereka, mungkin nggak sih mereka akan di situ? Ya? Nggak mungkin. Mereka nggak akan peduli kayaknya. Mereka nggak akan peduli. Kalau bisa mati aja gitu. Jangan bangkit ya udahlah ya, kita ikhlaskan atau kita relakan. Tapi karena mereka sangat-sangat mencintai dari Tabita. Dan apa tujuan? Kembali ke pertanyaan Tabita, Gil tadi tentang Tabita. Tujuan Tabita dibangkitkan semata-mata bukan supaya Tabita bangkit saja, bukan supaya Tabita hidup lagi, tetapi kehidupan dia itu menjadi berkat. Selayaknya mata air. Kalau mata air itu tidak lagi mengeluarkan airnya, kan pasti akan banyak orang atau banyak air lainnya, mata-mata air lainnya yang kemudian kekurangan air, yang kering.
Jadi seperti mata air, curahan air itu akan mengalir terus kemanapun jalur sungai itu akan mengarah. Dan itu yang kita bisa lihat dari pelajaran Tabita. Ketika mata air ini mati, bukan karena mata air ini saja dia hidup, tapi untuk kumpulan air atau pancuran ya kalau bisa dibilang, untuk pancuran yang lainnya supaya itu tetap hidup juga. Dan memang tanpa Tabita bisa kita katakan komunitas ini tidak merasakan berkat yang selama ini ada. Yang luar biasanya lagi, kalau kita baca ayat 42, 42, apa yang dikatakan di sana, Gil? Ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, ini bukan hanya karena peristiwa kebangkitannya Tabita ya. Kalau kita baca berita kan, wah ada seorang yang waktu itu sempat ramai ya, yang sudah ada di peti jenazah, tiba-tiba hidup lagi. Ternyata dia hanya pura-pura mati. Kalau nggak salah itu di kota Bekasi atau di daerah sana ya. Tapi ini berbeda, bukan hanya karena dia bisa bangkit dari kematiannya saja, tapi juga karena kepercayaan orang diteguhkan. Wah, benar nih. Apa yang Petrus lakukan sebagai salah satu rasul, wakil Tuhan, membangkitkan Tabita yang selama ini memang sangat baik kepada kita semua. Dan itu peristiwa itu tersiar dan mereka menjadi percaya. Dan itu yang sangat-sangat powerful kalau kita bisa katakan apa yang dilakukan Tabita bukan hanya karena dia bisa bangkit, tapi juga kehidupannya dia tunjukkan. Dia baik kepada semua orang. Dia menjadi berkat tidak hanya karena dia menolong dan juga memberi sedekah, tapi karena dia membangun hubungan dengan mereka. Dan itu sangat bermakna, sangat indah bagi siapapun yang menemui Tabita. Dan itu tersiar di seluruh kota. Wah, bisa dibayangkan ya, kalau satu kota itu memberikan perhatian dan juga menginginkan kebaikan dari Tabita. Dan itu bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Gimana menurut dia? Menurut aku ini adalah pelajaran yang mengingatkan kembali bahwa kita harus menjadi sumber berkat juga ya kepada orang-orang sekitar kita. Tuhan adalah sumbernya dan kita adalah aliran sungai yang tadi Pendeta bilang, di mana kita juga membagikan berkat kita kepada orang yang membutuhkan. Tapi di balik itu mungkin bukan kayak Tabita yang kita dibangkitkan orang-orang jadi percaya. Mungkin di zaman modern ini yang aku lihat sebagai anak muda, dari apa yang kita lakukan saja orang bisa jadi percaya. Jadi nggak harus kita mati dulu dibangkitkan baru kita bisa buat orang percaya. Tapi dari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dan kita bagikan itu juga bisa membuat orang-orang sekitar kita percaya kepada Tuhan. Dan di seluruh Yope pasti bukan hanya mereka yang percaya Yesus ya. Pasti ada juga yang tidak percaya kepada Yesus atau tidak percaya dengan ajaran yang mereka yakini. Tapi satu kota atau satu tempat itu tersiar kabarnya. Berarti at least sedikitnya orang itu mengetahui Tabita terlepas dari percaya atau tidaknya, terlepas dari apa yang mereka kemudian sikapi dari peristiwa itu. Jadi orang banyak percaya, tapi peristiwa itu tersiar dan itu adalah kalau kita bisa bilang suatu deterrent effect. Jadi hal yang kemudian menular. Banyak orang yang kemudian tahu dan sekali lagi mujizat yang dilakukan ini dilakukan atas nama Tuhan dan menuntut orang untuk beriman pada Yesus. Amin. Jadi melalui tuntunan kita, tuntunan Yesus dalam kehidupan kita, kita bisa tahu bahwa Tuhan punya maksud dalam kehidupan ini. Dan yang menariknya juga, Gil, Dorcas atau Tabita ini, dia hidup bersama dengan para janda. Istilah para janda ini cukup menarik. Kalau kita dalami lagi, ya kalau di society sekarang ya ada berbagai latar belakang janda kalau bisa kita katakan. Mereka yang sudah ditinggal oleh pasangan yang tidak memiliki lagi kemampuan untuk menghidupi keluarganya secara mandiri. Dan ini yang diperhatikan oleh Tabita. Kalau kita pernah dengar namanya seorang tokoh yaitu Bunda Teresa. Mother Teresa adalah salah satu yang juga memberikan pertolongan dan peduli kepada mereka yang tidak beruntung, yang membutuhkan. Kita sebagai orang Kristen atau bisa dikatakan jemaat, kita perlu pergi ke komunitas-komunitas seperti ini. Kita perlu untuk mengadakan, tidak hanya charity clinic ya. Kalau charity clinic menurut saya juga itu sering kita lakukan ya.
Tapi lebih daripada itu kita datang ke komunitas-komunitas. Terlepas dari apapun yang kemudian mereka percayai setelah kita datang. Tetapi sudah ada hubungan itu tadi kan, gitu. Sudah ada koneksi, relasi yang dibangun. Dan itu yang dilakukan oleh Tabita. Tabita mungkin bukan seorang yang pandai berkhotbah, bukan seorang yang bisa tampil di depan umum, tetapi dia membangun hubungan itu. Dan itu yang sangat bermanfaat dan begitu dekat dengan mereka yang membutuhkannya. Tentu orang itu tidak hanya membutuhkan makanan, tidak hanya membutuhkan pakaian ya, tapi juga ada makanan, ada hal-hal lainnya. Tapi dari situ hubungan sudah terbangun. Betul, Pendeta. Kita bisa membangun hubungan dengan siapa aja, bukan cuma dari berbicara ya, bisa dari hal-hal kecil aja. Hal-hal kecil, yang kayak Dorcas lakukan, bukan cuma mungkin bagi-bagi baju, tapi mungkin dari bagi makanan, dari orang yang kita nggak kenal, yang mungkin lebih membutuhkan, itu juga bisa membantu. Karena kalau bagi-bagi baju gampang ya, ada yang juga lempar-lempar udah bagi baju ya. Bener. Tapi kalau kita datang ke rumahnya, kita bercengkrama gitu ya, kita mengembrace komunitas itu, maka hubungan akan terbangun dengan baik. Betul. Apalagi kalau misalnya kita menghidupkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita, pasti akan berbeda lagi tuh, Pendeta. Dampaknya kepada orang sekitar kita. Jadi itu sangat-sangat menarik ya, Pendeta. Dari cerita Dorcas kita bisa lihat bagaimana kalau memang kita disertai dengan Tuhan, tentu Tuhan akan membantu melipat gandakan berkat-berkat yang kita bagikan kepada teman-teman sekitar kita. Dan ini pengingat kita juga ya, dan teman-teman semua, kalau kita buka di Galatia 2 ayat 10, ini yang Paulus juga katakan. Galatia 2 ayat 10, Bill boleh baca untuk kita. Apa yang sebenarnya menjadi buah atau perbuatan yang banyak orang akan rasakan, khususnya mereka yang membutuhkan. Galatia 2 ayat 10. Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi orang-orang miskin itu dimanapun saja ada kan? Betul. Entah itu di Amerika Serikat pun, Eropa juga, negara-negara di sana tetap aja ada orang miskin. Apalagi di Indonesia, apalagi di sekitar kita. Tapi bukan hanya karena kita tahu mereka juga miskin atau belum beruntung, tapi Tuhan sengaja, bahkan di zaman Israel pun itu, akan ada selalu orang yang tidak beruntung. Dan kita sering melihat poverty atau kemiskinan itu menjadi realita masyarakat. Kalau bisa dikatakan penyakit ekonomi. Karena mereka tidak dapat menjadi, mereka tidak dapat berada di kelas menengah ke atas, atau tidak bisa merasakan apa yang dialami oleh mereka yang memiliki pendapatan tinggi. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi suatu hal yang wajar dan dimanapun saja itu ada. Tetapi disinilah peran orang Kristen itu berada. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda di jemaat. Ada yang juga pendapatan yang tinggi, ada yang rendah. Tidak ada yang sama. Pasti semuanya berbeda. Tetapi pada saat kita melihat mereka yang tidak beruntung atau miskin, jangan sampai kita yang memiliki jiwa miskin. Ini penting. Karena kalau kita memiliki jiwa miskin atau jiwa minta-minta istilahnya ya, kita tidak meneladani teladan Kristus. Tidak meneladani teladan Tabita. Karena kalau kita melihat orang miskin, kita ada di sana untuk menolong mereka. Untuk menjadi bagian dari mereka, tapi untuk mengangkat juga kehidupan mereka. Di waktu yang sama, Tuhanlah yang akan mengangkat kehidupan kita. Kalau kita juga datang gitu ya ke gereja atau untuk dikasihani, saya tidak mengatakan itu, ya itu masing-masing orang punya pilihan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, apapun yang Tuhan sudah percayakan pada kita melalui pekerjaan, melalui tanggung jawab dan juga talenta yang kita bisa miliki, tentu berkat itu akan terus ada. Dan ini makna dari apa yang Tuhan maksudkan menjadi berkat. Seperti saluran tadi ya, seperti mata air tadi. Bahwa Tuhan akan menjadikan kita channel, saluran berkat, wadah di mana banyak orang yang akan terberkati. Kalau kita mentalnya miskin kan, mentalnya minta-minta, ya kita nggak bisa menjadi berkat. Karena kita hanya mau menerima. Seperti laut mati, Gil. Laut mati itu bisa dikatakan ya, laut mati karena
tidak ada saluran yang mengalir setelahnya. Betul. Dia hanya menerima aliran air kan. Dia tidak mengaliri airnya lagi ke tempat yang lain. Kalau di laut kan itu masih ada saluran atau sungai-sungai yang mengaliri airnya setelah dia menerima dari sungai sebelumnya kan. Tapi kalau laut mati memang sudah mati dan tidak ada lagi tempat itu. Kenapa dia ada garam kadar asinnya tinggi? Karena air di sana sudah tidak ada lagi alirannya. Seperti itu, kalau kita menerima terus, kita tidak memberi, dan tidak berkontribusi kepada masyarakat atau sekitar kita, maka kita menjadi laut mati. Tidak bermanfaat lagi, justru akan menjadikan kita lebih menderita tanpa kita sadari, tanpa kita sadari. Makanya ada orang mengatakan begini, kenapa ya Tuhan mengatakan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum ketimbang orang kaya masuk surga. Bukannya orang kaya yang sebenarnya nggak boleh masuk surga, tetapi Tuhan tahu bahwa kekayaan itu tidak boleh untuk diri sendiri. Justru orang kaya itu tanpa sadar menghalangi dirinya untuk masuk surga. Nah, dan Tuhan mengamarkan ini kepada kita semua. Ini semua tentang mental, tentang pikiran, tentang cara pikir kita, tentang mindset. Dan kalau kita melihat Tabita adalah contoh nyata untuk kita bisa menjadi teladan meskipun kita terbatas baik dari segi finansial, dari segi relasi ataupun lainnya, karena Tuhan yang akan tambahkan itu. Tuhan akan jadikan kita sebagai terang, dan terang itu akan bersinar dimanapun kita berada. Nah, Tuhan katakan terang yang bersinar, sekalipun itu ditutupi, itu pasti akan tetap bersinar karena Tuhan yang ada di sana. Roh Kudus yang ada di sana. Dan itu semua akan dirasakan oleh orang-orang. Amin. Satu lagu yang mengingatkanku tentang hal ini tadi pendeta, liriknya gini, janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Jadi teman-teman, bila teman-teman mau membantu orang lain, tapi mungkin merasa kekurangan, jangan lupa Tuhan pasti akan menyediakan lebih dari apa yang teman-teman sudah sediakan. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk berbagi dan untuk berbuat baik, karena Tuhan pasti akan membuahkan itu menjadi buah-buah yang lebih lagi untuk teman-teman di sekitar kita. Kita akan membahas lagi sedikit tentang Tabita, tapi jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan Tabita atau Dorcas, dengan kesimpulan yang akan kita ambil. Benar banget, ya. Jadi kita sudah belajar tadi ya, cukup banyak tentang Dorcas atau Tabita, dan meskipun kita tidak melihat lagi di bagian lain di Alkitab, hanya di Kisah Para Rasul, karena memang di situ saja cerita tentang Dorcas atau Tabita, tapi kita sudah mengambil banyak hal, dan dari cerita ini prinsip-prinsipnya itu begitu penting ya. Betul, dan kalau kita lihat kembali, kita mengingat bahwa Tabita adalah suri teladan dari perempuan dan juga kita semua untuk saling menolong dan saling menjadi berkat bagi siapapun di kehidupan kita. Amin. Dan ini adalah agama yang kalau bisa dikatakan agama Kristus untuk menjadi berkat bagi siapa saja. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah percaya kepada Juru Selamat, maka tujuan akhirnya itu menjadi berkat. Betul. Menjadi saluran berkat yang akan dinikmati oleh siapa saja. Karena seperti semut. Semut akan datang ke gula yang dia inginkan tanpa melihat gula itu misalnya berasal dari mana. Ya kan? Nggak mungkin semut kan pilih, oh nih gulanya dari Jakarta nih, atau gulanya dari sini. Orang-orang pun tidak akan melihat atau merasa kalau, oh kita dari agama mana, oh kita dari kepercayaan mana. Kalau kita berbuat baik. Betul. Nggak mungkin kita kan pas sudah tabrakan gitu, terus ada yang nolong, kamu agamanya apa, jangan tolong saya gitu kan, nggak mungkin ya. Kita nggak mungkin pilih-pilih dulu baru menolong. Kita akan menolong siapapun yang ada di sekitar kita. Bahkan juga yang ditolong pun tidak akan milih-milih. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan. Kalau kita coba lihat ya Gil, di Yakobus 1 ayat 26 dan 27, apa yang dikatakan di sana? Baik, Yakobus 1 ayat 26.
Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, di sini dikatakan di bahasa Indonesia kan beribadah, tapi kalau dalam bahasa Inggris disebut religion. Atau those who consider themselves religious. Jadi beribadah di sini bisa dikatakan juga beragama ya, atau agama itu sendiri. Jadi agama kita, siapa yang menganggap dirinya beragama tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri. Sia-sialah agamanya. Agama yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah ialah, kalau kita bisa katakan, mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan, dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Dan ini sebenarnya teladan yang Yesus juga lakukan. Pada saat kita mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah kita, Yesus adalah juru selamat kita, maka agama Kristus inilah yang akan dilakukan menurut kepercayaan kita melalui membantu mereka yang membutuhkan. Dan ini sudah dilakukan oleh Tabita. Dan tidak hanya Tabita, Gael, kita juga bisa melihat mereka yang berada di sekitar Tabita. Dan ini adalah bentuk dari gereja itu sendiri. Gereja, mengapa kita bergereja? Kenapa kita harus menjadi bagian atau anggota dari gereja? Karena disitulah tempat di mana kita bisa saling membutuhkan, saling menolong, saling menguatkan. Nah, ini juga yang Paulus tulis di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus 12 ayat berapa ya? 25 dan 26. Kenapa kita menjadi bagian dari gereja ya? 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah ini dia. Jadi siapa yang bersukacita, semua anggota merasa sukacita. Siapa yang sedang tersakiti atau sedang kesulitan, maka seluruh anggota pun merasa kesulitan. Nah itu seperti satu tubuh. Dan tubuh itu adalah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sebagai kepalanya, kita semua adalah organ-organ yang berfungsi untuk mendukung tubuh Kristus. Dan di sanalah ada organ-organ yang paling kecil, yang paling mungkin sering dilupakan, tapi sebenarnya penting. Betul. Dan kalau kita katakan di sini juga, apa yang Paulus maksudkan seperti cerita Tabita, apa yang bisa kita bayangkan jika Tabita tidak dikelilingi oleh orang-orang baik juga, yang sudah dia tolong. Kalau misalnya mereka tidak mengatakan kabar itu tentang Petrus, tentang kematian Tabita kepada Petrus, mungkin Tabita tidak akan dibangkitkan. Mungkin peristiwa ini tidak tersiar di Yope, dan lain sebagainya. Dan ini yang kita bisa lihat gambaran jemaat, gereja mula-mula, komunitas yang percaya kepada Yesus, dan saling menolong satu sama lain. Dan pelajaran untuk kita, bagaimana kita juga menjadi bagian dari gereja kita, menjadi bagian untuk saling menolong satu sama lain. Dan harapannya kita terus menjadi berkat. Amin, Pendeta. Dari aku, mari kita selalu menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan apa saja yang kita punyai. Tuh, Pendeta? Pasti, Pak. Amin. Jadi untuk itu kita akan sama-sama mendoakan teman-teman sekalian yang sudah menonton untuk episode kali ini. Mari kita berdoa ya. Tuhan Allah di sorga, kami bersyukur kembali kami dapat mempelajari mengenai satu tokoh yang menginspirasi dan memberikan kami teladan untuk terus berbuat baik, tidak jemu-jemu untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi siapapun saja. Terlepas dari perbedaan kami sebagai manusia, kami tahu bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk senantiasa menjadi terang, menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami, dan apapun yang kami lakukan, pada akhirnya juga akan mengembalikan mereka yang lapar dan haus akan kebenaran kepada Tuhan yang menjadi sumber dari kebenaran dan keselamatan itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mau berdoa. Kiranya Tuhan memberkati para pemirsa, saudara-saudari yang telah menyaksikan tayangan Facebook ini, agar kami dapat mengikuti teladan dari Tabita, dan kami terus menjadi berkat sampai Tuhan datang. Mohon ampun dosa kami, Tuhan,
Inilah terus sembahyang kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk pembahasan yang menarik dari hari ini. Juga kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa komen, like, dan subscribe, juga share episode kali ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dimanapun berada. Kita akan kembali dengan episode berikutnya. Kita akan log out dari Flipbook.